Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu PPK dari SD Wono. Pada hari ini akan dilakukan presentasi dari Ibu Sri Wahyuni SPD untuk menyampaikan hasil diseminasi budaya positif dari Ibu Sri Wahyuni SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Wono Sewon Bandung. Kepada Ibu Sri Wahyuni SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pembina SPD atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Moto yang saya hormati hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak-banyak karunia kesehatan sehingga kita hari ini bisa berkumpul di kelas ini, di ruangan ini dalam keadaan sehat dalam rangka diseminasi budaya positif, salah satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya Sri Wahyuni SPD dari SD Moto Sewon Bantul CGB angkatan 9 akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif yang saya dapat dari pendidikan ilmu pendidikan guru penggerak. Diseminasi budaya positif, ya. Di sini nanti akan saya sampaikan yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh penulis, sehingga dengan adanya rumusan masalah, penulis akan berusaha mencari jawaban atau pemecahan masalah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan ilmu nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seseorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Disiplin positif. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol. Sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtue yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita.
atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diane Kosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya noramu lepasing pamreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya begini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak dan Ibu guru, indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin di atas? Mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain, karena masyarakat itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang baik dari sebelumnya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa awal di modul 1.2 tentang perubahan paradigma, teori stimulus respon ke teori kontrol, serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu masih banyak sekali. Bapak dan Ibu guru, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ya. Sekarang Bapak dan Ibu guru, sekarang kita bahas. Ya, sudah Mbak. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya siater dari pendidik Dr. William Glasser dan kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Joyce Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena
murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah, tempat bercocok tanam, dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebijakan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter, profil, pelajar Pancasila. Dengan membentuk budaya positif di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter, profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya, baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah. Saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan. Namun, ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah, dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Melalui keyakinan kelas atau sekolah, warga sekolah dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Selain itu, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik
dapat juga dilakukan dengan melaksanakan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu adalah bagian pengenalan dulu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah demonstrasi kontekstual budaya positif yang saya lakukan. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Contohnya, ya, begitu Pak. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Inilah segitiga restitusi yang terdiri dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah penerapan kasus pertama. Di sini ada Zahra tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kemudian saya melakukan budaya positif dengan menerapkan restitusi dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi validasi, menanyakan, kemudian mengidentifikasi. Bisa langsung nggak? Ya, ini adalah pengakuan Zahra setelah diberlakukan restitusi. Dia dengan sadar dari timbul motivasi intrinsnya, kemudian mau melakukan hal-hal dengan kesadaran penuh tanggung jawab. Ya, langsung terus Mbak. Kasus kedua sama dengan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Ya, terus Pak. Ya, diharapkan dengan penyelesaian segitiga restitusi anak akan muncul dari dirinya sendiri tentang hal-hal baik.
ketiga adalah sama ya Mbak, sama yang seperti tadi. Ini kita akan ke keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas ada alur-alurnya. Yang pertama, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat misalnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau di sekolah, namun peraturan yang biasa kita temui di sekeliling kita. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, maka dibuat menggunakan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, yaitu berkisar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini contohnya. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu
ada contoh soal 1 dan 2 itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian jawabannya untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan juga. Dan maka dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian coba benar. Pada pembelajaran disiplin dan nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan. Tahapan menciptakan program ini langsung saja teman-teman. Ya. Ya, terus pembentukan keyakinan kelas yang seperti tadi sudah saya paparkan di depan. Ya, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak seperti tadi sudah saya paparkan. Ya, terus ya. Ini salah satu kalimat keyakinan kelas. Prosedurnya tadi sudah saya paparkan juga. Kemudian ada tinjau kembali, tinjau ulang, terus disepakati. Kemudian kalau sudah jadi nanti dilekatkan di dinding kelas. Terus Mbak, ini tadi sudah saya paparkan. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, misalnya kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti misalnya datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat misalnya, menyapa. Yanti, terus ini ya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, contohnya itu ya, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang dilampirkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Kemudian seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila
menjanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Maka sangat penting menumbuhkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dari kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ya, terus Mbak. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih. Ini adalah restitusi, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jason Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang itu. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukanlah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang
Tentang tadi definisi budaya positif yang saya pelajari dan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu guru telah meluangkan waktu bersama saya di sini dalam acara diseminasi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zara, tadi Ibu dengar kamu bertengkar dengan temanmu dan mengebrak meja. Iya? Iya, Bu. Tadi aku bertengkar karena dia sama saya. Oh begitu, pantaslah kamu marah. Kalau itu seperti itu, guru pasti melakukan seperti yang kamu lakukan itu. Lalu, apakah yang kamu lakukan pada temanmu? Aku marah Bu sama dia. Aku gebrak meja. Aku kata-katain dia, Bu. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iya. Ya, pantas kamu melakukan itu. Ibu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Tidak lebih buruk dari itu. Misalnya kamu nggak memukul itu tak? Nggak memukul? Tidak, Bu. Ya, sekarang coba kita pikirkan, Yara, kalau kamu marah sampai menggebrak meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman penting tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan selalu bersabar dan jika ada teman yang mencoba akan saya lakukan pada betul. Betul, Zara. Terima kasih. Kamu boleh kembali ke kelas. Nabila, aku melihat akhir-akhir ini kamu sering terlambat ke sekolah. Menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat sekolah? 4 kali. Terlambat sekolah itu suatu kesalahan bukan? Baik nak, berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa memperbaiki kesalahan itu dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Setuju tidak nak? Mari kita cari solusinya ya nak. Kamu terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Karena saya sering belajar Bu, itu lalu malam belakan pusing dan sering HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Apakah terlambat ke sekolah itu sesuai keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurutmu, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Disiplin Bu. Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena itu saya bisa datang ke sekolah tepat waktu dan mencoba menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu sangat bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita juga. Kita juga tidak akan menumpuk-numpuk tugas dan melatih kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Betul nak, kamu sudah betul mau minta maaf. Ya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan biar tidak datang terlambat? Tidak tidur lagi. Iya, nah sekarang kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu juga tidak
terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silakan bisa pulang. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama sayang. Assalamualaikum, nama saya Zahra. Saya tidak akan mengeprok-ngeprok meja lagi. Saya akan bersabar untuk temanku yang suka mencontek. Saya berjanji tidak akan ngata-ngatain teman-temanku lagi. Dan terima kasih untuk Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.